Jika manusia secara individual sudah berketuhanan, dalam agama apapun, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, apapun, kita sudah menemukan inner God. Kita menemukan nurun ala nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya sisi kemanusiaan kita akan keluar automatically. Setuju nggak saudara-saudara? Oke, setelah inner God kita keluar, nurun ala nur kita keluar, sudah pasti kita kemanusiaan. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, dengan ketuhanan yang Maha Esa, saya ingin sedikit meneruskan yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Romi Soekarno, bahwa dengan ketuhanan yang Maha Esa, seseorang akan punya rasa tanggung jawab atas tindakannya kepada Allah, kepada Tuhannya. Tetapi begitu orang tidak bertuhan, pertanyaannya adalah kepada siapa tindakannya dipertanggungjawabkan, dan apakah punya rasa pertanggungjawaban terhadap tindakannya. Kalau sudah muncul siraso cahyoning rakso, sifat kemanusiaan sudah menjiwai dan menjadi dasar yang artinya kita bisa lanjut ke sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sama manusia, tidak semena-mena dengan orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kalau kita sudah mampu bertindak adil dalam berkehidupan beradab, sudah bisa begitu, ya pasti kita pasti bersatu. Setuju nggak? Tadi dikemukakan oleh Pak Romi, saya ingin melanjutkan saja. Kita menggunakan keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Saya terenyuh tadi waktu membaca panduan riwayat Bung Karno. Bagaimana Bung Karno menginstruksikan, mendekritkan, kembalikan Papua ke Indonesia. Hari ini Papua akan lepas, tapi tidak satu pun orang yang berteriak untuk mengembalikan. Mengapa? Persatuan Indonesia menjadi terkapling-kapling dengan kekuasaan-kekuasaan politik yang seakan-akan bangsa ini disekat-sekat begitu rupa, padahal mestinya orang berpolitik untuk negara, bukan negaranya, memang harus dikapling-kapling di dalam kekuasaan politik kepartaian. Persatuan Indonesia, kalau sudah bersatu gampang nggak mengimplementasikan sila ketiga? Artinya kita bisa dengan gampang ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita kan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air, cinta bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kerakyatan itu lebih jelas daripada demokrasi. Karena demokrasi itu masih berbagai macam, kelamin-kelaminnya banyak, jenis-jenisnya banyak. Demokrasi yang mana? Korea Utara bilang demokrasi, di Amerika juga bilang demokrasi, di Iran juga bilang demokrasi. Yang mana? Bahkan kadang-kadang demokrasi belum tentu melahirkan demokrasi. Banyak demokrasi yang hanya melahirkan oligarki dan kekerabatan sendiri. Karena demokrasi sudah berubah menjadi industri demokrasi, bukan tata nilai daripada demokrasi. Hadirin yang saya muliakan, maka kerakyatan lebih pas untuk Indonesia. Jelas hasilnya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya sangat jelas dan sangat gampang, yaitu ya gemah ripah loh jinawi, adil dan makmur. Kita semua pengennya kan adil dan makmur, inginnya bangsa ini. Luar biasa nggak Bung Karno menciptakan Pancasila ini dengan susunan yang begitu
solid asal kita secara individual bisa memahami dan menjalankan setiap hari pada kehidupan rutinitas kita.